Heho Pop gengs, pada Agustus 2022 kemarin, di Rapimnas Gerindra, dengan lantang Prabowo Subianto mengatakan niat besarnya untuk balik jadi capres di 2024 mendatang. Permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Kalau benar Prabowo bakal ikut kontes lagi, maka dirinya akan jadi pencetak rekor sebagai capres terbanyak di Indonesia. Niat dari Prabowo kali ini memang punya dasar yang kuat. Tidak jarang dirinya bertengger di posisi puncak untuk survei presiden. Hasil survei ini jelas adalah akumulasi dari segala prestasi yang telah dirinya ukir selama menjadi Jenderal TNI hingga menjadi Menteri Jokowi, yang bakal kita bahas lebih dalam di video berikut. Dalam pencapaiannya sebagai salah satu orang penting di Indonesia, Pak Prabowo memulai semuanya di militer. Sejak lulus di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1970, setidaknya pria yang lahir di Jakarta ini mengabdikan hidupnya selama 24 tahun untuk TNI. Kebanyakan masa pengabdiannya dihabiskan dalam satuan khusus Kopassus. Saat bersama TNI, sepak terjang Prabowo memang dikenal berani dan tidak kenal ampun. Dirinya sering terlibat dalam operasi-operasi militer yang berbahaya. Salah satu contohnya adalah Operasi Seroja yang merupakan penyerangan Indonesia ke Timor Leste di tahun 1975. Dalam invasi ini Prabowo muda mendapatkan peran penting sebagai komandan peleton termuda dengan misi luar biasa, yaitu untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, tokoh terkenal Timor Leste yang juga dianggap sebagai Perdana Menteri pertama. Dalam misi yang diemban, Prabowo berhasil menangkap Lobato dan mengakhiri huru-hara yang terjadi. Kemudian pada tahun 1996, selama 130 hari, Prabowo kembali dalam misi berbahaya, yaitu Operasi Pembebasan Sandra Mapenduma. Kala itu, Prabowo harus berhadapan langsung dengan organisasi Papua Merdeka yang melakukan penyanderaan terhadap peneliti asing di tanah Papua. Dalam pertempuran tersebut, Prabowo sekali lagi berhasil mewujudkan misi besarnya. Selain terlibat dalam operasi militer, Prabowo juga cakap dalam melakukan inisiasi struktur militer di tubuh TNI. Saat aktif di Kopassus, dirinya mendirikan Detasemen 81 yang merupakan satuan elit anti-teror di Badan Kopassus. Kemudian di masa Prabowo jugalah Kopassus mulai melakukan latihan bersama dan pendidikan dengan pasukan elit lainnya dari Amerika, Rusia, dan negara maju lainnya. Jadi bisa dibilang dalam masa pengabdiannya sebagai TNI, Prabowo patut diacungi jempol. Setelah mendapatkan nama di dunia militer Indonesia, Prabowo Subianto kemudian terjun ke dunia politik. Kedekatannya dengan banyak orang dan wibawanya yang tinggi membuat banyak orang bersimpati padanya. Contohnya di tahun 2011, dirinya mendapat gelar tongkonan Tulak Langi dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di jalan politiknya, Prabowo awalnya bergabung ke Partai Golongan Karya dan beberapa tahun kemudian mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Lewat partai berlambang Garuda inilah Prabowo 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2014 juga 2019. Nah, yang mengejutkan, Prabowo yang kalah di pemilu 2019 kemarin malah dengan legowo menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Walau banyak mendapat isu miring soal jadi menteri karena bagi-bagi kekuasaan, nyatanya Prabowo bisa membuktikan diri dengan baik. Bahkan dari hasil survei, dirinya lah yang menjadi pemuncak di kabinet kerja Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Di era sekarang saat Prabowo tengah menjadi Menhan, dirinya ditugaskan untuk fokus pada 2 hal, yaitu modernisasi alutsista dan juga mengembangkan produksi senjata dalam negeri. Untuk mengemban tugas ini, Sang Menhan jelas punya resepnya sendiri. Contoh untuk modernisasi alutsista, Prabowo menggandeng banyak negara maju untuk melakukan kerjasama. Salah satu yang paling keren, jelas untuk Angkatan Udara, di mana terciptanya kerjasama antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Bentuk kerjasamanya adalah sebuah jet tempur generasi terbaru dari KF-21 Boramed. Jet tempur ini akan memiliki kelas yang sama dengan jet anyar Amerika F-15
dan juga jet anyar dari Rusia Su-35. Speknya kagak main-main, kecepatannya bisa mencapai Mach 2 atau setara dengan 2.496 km per jamnya. Nah, nantinya proyek pesawat ini akan memakan biaya hingga 24,8 triliun rupiah, di mana Indonesia akan menyokong 20% dari total dana tersebut. Selain melakukan pengembangan alutsista baru, Prabowo juga melakukan pembelian dengan jumlah yang fantastis. Misalnya nih, untuk Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan membeli rudal Kan dari Turki yang bisa menembakkan rudal balistik. Tidak main-main, berat hulu ledak yang bisa diangkut hingga 470 kg dengan daya jelajah mencapai 280 km. Lalu ada juga untuk Angkatan Laut, yaitu kapal selam Scorpio dari Prancis. Walau bukan kapal selam nuklir, kapal selam yang satu ini sudah dilengkapi teknologi mutakhir yang bernama SUBTIC atau Submarine Integrated Combat System. Teknologi ini adalah teknologi kapal selam nuklir yang telah disesuaikan untuk kapal selam diesel. Angkatan Udara juga jadi spesial karena Prabowo nih berencana mendatangkan F-50 milik Amerika Serikat yang jadi salah satu kapal jet terkuat di dunia untuk sekarang. Bagaimana tidak, pesawat berkecepatan 3.017 km per jam diklaim dengan sempurna bisa melakukan berbagai macam serangan, mulai dari udara ke udara, udara ke darat, sampai misi bombardir. Kendala datangnya F-15 dari Amerika Serikat ya masih menyangkut dana karena satu unit dari pesawat ini seharga 200 triliun rupiah. Gimana menurut kamu, Pop Gengs? Apa Indonesia emang harus beli? Lalu misi kedua Prabowo yaitu mengembangkan produksi senjata dalam negeri. Dirinya telah bernegosiasi dengan banyak negara untuk melakukan pembelian senjata di Indonesia. Mulai dari Jepang, Ghana, Rusia, dan masih banyak lagi negara lainnya. Dari sekian banyak produsen senjata di Indonesia, PT Pindad dan juga PT Sari Bahari menjadi yang paling sering dibicarakan Prabowo. PT Pindad dibicarakan karena mobil taktis miliknya yaitu Maung, dan PT Sari Bahari dibicarakan karena kapasitas dalam membuat alat peledak. Pokoknya, semua sudah diusahakan untuk membuat orang tertarik kepada persenjataan lokal kita. Peningkatan mutu yang dilakukan juga diharapkan agar Indonesia bisa menjadi negara mandiri dalam memproduksi senjata, layaknya India atau bahkan mungkin saja Amerika. Selain mengemban misi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo juga dikenal dengan banyak hal saat menjabat jadi Menhan. Untuk pertama kalinya loh, ada Menteri Pertahanan yang terang-terangan persoalan korupsi alutsista. Bahkan, pecinta kuda ini siap untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat. Ya, harapannya aku sebagai warga Indonesia, semoga saja dengan adanya Pak Prabowo di Kemenhan, di sana bisa beneran bersih dari korupsi alutsista. Apalagi Kemenhan emang menjadi kementerian dengan anggaran paling besar di tahun 2023. Jadi kalau dikorupsi emang nyesek banget bagi seluruh rakyat. Apalagi Prabowo telah mendapat tanda 4 bintang kehormatan langsung dari Panglima TNI yang membuat dirinya harus terus berada di langkah kebajikan. Bener. Nah, dengan segala prestasinya ini jadi memang wajar kalau Prabowo ini punya survei positif untuk maju di 2024 mendatang. Menurut kamu nih Pop Gengs, kalau Prabowo maju, siapa nih yang cocok jadi pasangannya? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!